Mengadakannya jadi mayoritas agama Islam. Islam aksi intoleransi kepada. Ya Allah, kok sampai sekasar ini ya? Iya oke, umat muslim itu mayoritas, tetapi ya jangan teriak-teriak seperti ini. Malah umat Islam yang lainnya di Indonesia ini merasa malu, Pak. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Beredar banyak sekali video mengenai ibadah Jumat Agung yang dibubarkan teman-teman ya. Jadi ini dibubarkan oleh oknum umat muslim yang ada di daerah tersebut. Tapi mirisnya justru karena sikap mereka yang seperti ini, banyak sekali umat muslim ya yang merasa malu. Karena apa? Karena mentang-mentang menjadi agama mayoritas, lalu beberapa oknumnya ini melakukan kesalahan yang membuat umat muslim yang lainnya yang kena imbas seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, teman-teman. Karena mau bagaimanapun di Indonesia kan sudah diakui agamanya nggak cuman Islam. Jadi ada banyak agama yang bisa tinggal di Indonesia dan bisa bebas beribadah. Bebas beribadah teman-teman ya. Tapi kalau sampai yang seperti ini, ibadah mereka itu tempatnya harus tidak dikasih izin atau dicabut paksa, atau mungkin ibadahnya terganggu, kasihan. Mereka di sana memang minoritas ya, tetapi jangan salah, umat Islam di Indonesia di beberapa tempat di daerah-daerah itu juga ada yang menjadi minoritas. Jadi kita harus bisa melihat juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita umat muslim yang berada di daerah tertentu yang mereka menjadi minoritas, itu kasihan loh. Kasihan kalau sampai ada mungkin yang membalas seperti itu, kan kita juga yang rugi sebagai sesama saudara muslim. Apa iya kita tega melihat saudara muslim kita minoritas di daerah tertentu mereka juga diganggu ibadahnya? Kan? Jadi kita harusnya bisa adil gitu loh. Kalau memang di Indonesia sudah diakui ada beberapa agama yang diperbolehkan ya, diizinkan untuk ibadah, ya sudah. Kenapa harus diganggu tempat mereka beribadah? Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan ya. Kalau kita lihat di sini, ya oknum-oknum dari umat muslim yang teriak-teriak ya. Coba kalian simak seperti ini videonya. Bahkan mereka minta ada disanksi ya. Mereka minta disanksi kalau mungkin terulang kembali hal-hal yang seperti ini. Mungkin mereka beribadah lagi di situ, mereka akan disanksi, teman-teman. Ini miris, makanya banyak sekali yang berkomentar negatif kepada umat muslim. Semuanya menjadi kena. Contohnya dari ini. Tubuni boru silalahi. Lebih terhormat harga diri hewan daripada muka manusia. Ternyata binatang. Hewan tidak punya agama, tapi kenapa Islam berperilaku lebih dari binatang? Itu loh. Banyak sekali komentar-komentar negatif dari agama sebelah. Dan dari Islam sendiri pun juga sama. Banyak yang merasa malu, kok Islam seperti ini? Kok tidak memiliki rasa toleransi kepada sesama umat manusia yang tinggal di Indonesia? Kita itu makhluk sosial. Kalau memang mereka tetap memilih beragama selain Islam, ya sudah. Tujuan kita dakwah saja kalau pengen dakwah. Dengan cara yang baik. Jangan seperti ini, teman-teman. Bahkan di sini ditulis ibadah Jumat Agung di Tangerang dibubarkan oleh orang-orang bersorban. Dan larang umat Kristen dengan alasan tidak mendapat izin. Kelompok tersebut meminta agar masalah ini jangan dibesar-besarkan demi menjaga toleransi. Lah kalian yang tidak toleransi, kenapa tidak boleh dibesar-besarkan dengan dasar atau dengan alasan menjaga toleransi? Harusnya ngaca dulu. Jadi kita tunjukkan contoh bagaimana cara bertoleransi kepada sesama manusia yang beragama di Indonesia. Kalau contohnya kasar seperti ini, kenapa kok masih nggak malu ngomong jangan dibesar-besarkan, ini demi menjaga toleransi? Aduh. Aneh ya, coba kita simak ya.
Hal ini sudah 20 tahun sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dibantu amanah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan sebelumnya Oke. ini tidak digunakan dan selalu berkali-kali kami bertemu para kita yang tahu karena itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum ini murni sebagai bentuk keadilan. Oleh sebab itu janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan dan kami mohon tetap menjaga kerukunan. Ya, kalau pengen menjaga kerukunan, jangan ikut-ikutan. Kalau memang ranahnya ranah pemerintah loh ya, biar pemerintah yang menyelesaikan. Tapi yang jelas harus dengan cara yang lebih sejuk seharusnya, sehingga tidak sampai nanti menjadi problem tentang antar agama. Kalau memang itu urusannya pemerintah, biar pemerintah saja yang turun tangan, nggak usah kita dari oknum kita itu yang teriak-teriak, ini kalau tetap begini harus ada sanksi ya. Ini kami mayoritas di sini. Jangan seperti itu kalimatnya. Kalian nggak mengalami di posisi yang minoritas kan, makanya kalian bisa segarang itu. Coba kalau kalian di daerah tertentu di Indonesia ini, di mana di daerah tersebut kalian minoritas, mungkin agama lain seperti Kristen, Hindu, Katolik menjadi mayoritas di sana, kalian nggak mungkin segarang ini. Kalian garang karena mayoritas, dan itu mungkin ya manusiawi juga. Tapi kalau bisa, kalau sudah beragama, menjadi mayoritas maupun minoritas, harusnya saling melindungi, seperti itu. Sampai-sampai ada tanggapan seperti ini teman-teman ya. Kita harusnya malu kalau mendengarkan tanggapan seperti ini dari mbak-mbak ini. Coba kita simak videonya. Lagi dan lagi, kalau nggak berulang kalian ini kayaknya kurang aja tuh, ada aja memang kalian yang harus tiap hari itu aja permasalahan. Masalahnya beribadah, ini body saya juga itu tuh gara-gara perizinannya katanya gitu, sama mereka datang berbondong-bondong. Kita memang punya cinta kasih yang sangat besar, tapi kalau soal ibadah tolonglah, ini ibadahnya di ruangan, pokoknya nggak mengganggu sama kalian, kecuali ibadahnya di jalan gitu kan, menutup jalan, izin menutup jalan dan Tuh kan, kita jadi kesenggol. Kita, umat muslim, itu sering loh mengadakan acara sampai nutup jalan. Ibadah kita, contohnya sholat hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri ya, sholat Idul Adha. Yang mudik sampai masjidnya penuh, akhirnya sampai ke jalan-jalan. Itu kita beribadah. Mereka enggak. Kalau mereka pas lewat jalan itu, jalannya ditutup, mereka harus mencari jalan alternatif. Karena mereka minoritas, mereka enggak garang. Tapi kalau kita, ya, oknum dari kita, banyak sekali yang egois. Malu kan jadinya kalau sampai dibalas seperti ini. bisa lewat. Kalian kalau ibadah kayak gitu kami nyari kok jalan yang lain, enggaknya kami suruh kalian mengganggu jalan walaupun kalian ibadah di jalan, nggak apa-apa. Ini di ruangan ya kan, di ruangan. Kenapa kalau misalkan ibadah di situ kayak mengganggu apa sih gitu apa? Gak usah lah paleri kali kan kalau ada yayasan yang buka tempat doa ataupun gereja gitu. Karena kalau dibandingkan dengan masjid itu berbeda sangat jauh jumlahnya, karena gereja itu cuma kayak di sini di Serang, gereja itu cuma ada 4 ya. Sedangkan masjid bisa kalian lihat di mana-mana ada. Tolonglah ya, salam toleransi, jaga agama masing-masing karena perbuatan kita itu mencerminkan agama sendiri ya. Kalaupun salah karena perizinannya, bolehlah dibicarakan baik-baik. Nggak perlu kayak gitu kalian berbondong-bondong kayak mau demo. Bisa kan satu orang ngomong. Tuh kan, kembalinya ke agama kita. Jadi yang salah sepertinya ajarannya. Enggak seperti itu Mbak ya. Jadi kami juga mohon maaf apabila mungkin saudara-saudara kami yang di tempat itu mungkin menyakiti hati, menyakiti perasaan saudara Mbak. Kami juga mohon maaf. Seharusnya memang nggak seperti itu caranya. Nggak demo seperti itu, nggak kasar seperti itu. Harusnya musyawarah baik-baik karena ini urusannya dengan hubungan sosial. Ya, karena ya mau bagaimanapun juga pemerintah harusnya gercep gitu ya. Kalau memang itu tadi hanya untuk beribadah, kenapa nggak diizinkan? Mungkin kalau ada permasalahan dengan perizinan atau mungkin keuangan atau apapun itu, bisa kan diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus mencampurkan atau membenturkan dua agama. Harusnya pemerintah lebih gercep.
biar nggak jadi masalah seperti ini. Tolong ya pemerintah setempat di sana gercep menangani seperti ini dan jangan sampai memanas situasinya.